Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para ustadz, para hujjaj dan jamaah sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan niat semoga kita dijaga dari segala mara bahaya, dilancarkan rezekinya, disembuhkan penyakitnya, diberikan keberkahan bagi keluarganya. Juga dengan surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi wasilah untuk orang-orang tua kita yang terdahulu, guru-guru kita dan keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal kebaikannya dan diampuni dosa-dosanya, serta dikumpulkan bersama para nabi, para wali dan ulama solihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, al-mu'minuna yarawnallaha ta'ala fil akhirah. Ini kita sekarang berkaitan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Nah, Ahlus Sunnah mengatakan al-mu'minuna yarawnallaha ta'ala fil akhirah. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah, bahwa orang beriman akan melihat Allah nanti di akhirat. Qala an-nazim wa minhu ayyanzura bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Lil mu'minina id bijaiz uliqat hadha walil mukhtari dunya sabatat. Jadi ini diantara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat oleh orang beriman di hari akhirat. Dan Rasulullah SAW melihatnya, telah melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'rajnya. Tetapi Mu'tazilah beda semua. Menyalahi semua tadi, ya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Jadi di akhirat tidak melihat, Rasulullah juga waktu Isra Mi'raj enggak melihat. Jadi dua-duanya dia mengingkarinya. Wa misluhum Syiah al-Imamiyah wal Ibadiyah. Demikian juga Syiah Imamiyah dan Ibadiyah. Nah, Syiah Imamiyah ini memang dasar akidahnya itu kebanyakan ngambil dari Mu'tazilah. Jadi isinya itu tidak beda jauh kecuali dalam masalah imamah. Meyakini bahwa iman itu harus meyakini setelah Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi imam. Nah, imam itu bagian dari akidah mereka. Karena itu dinamakan imamiyah. Terus ada 12, maka jadinya 12 imam. Nah, ya. Itu dinamakan kelompok dia gara-gara itu. Juga Ibadiyah. Ibadiyah ini bagian dari Khawarij. Nah, yang sekarang itu adanya di Oman.
Jadi Khawarij itu ada yang ekstrim, yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Nah itu ibadiyah. Karena itu mereka mengkafirkan dulu yang sahabat-sahabat Nabi yang pada fitnah, ya, ada peperangan, bagi mereka itu juga kafir dan diperangi sama mereka lagi. Diperangi oleh mereka ini, ya. Kelompok yang pertama kali di dalam Islam itu adalah Khawarij. Ternyata masih ada penerusnya, malah punya negara, yaitu di Oman. Ya, di Oman. Wa fi ma yali hujjatu ahli sunnah wa hujjata ghairihim. Wa fi ma yali hujjata ahli sunnah wa hujjata ghairihim. Nah ini berikut ini hujjah. Jadi masing-masing mengeluarkan hujjahnya. Jadi kalau pakai ilmu itu kita ahlu sunnah itu tidak main kafir-kafirkan. Nah, kalau sudah main kafir-kafirkan itu membidah-bidahkan, syirik-syirikan itu permainan kalangan Khawarij. Jadi kalau ada orang senang syirik, bid'ah, kafir, nah itu ciri-ciri itu udah ada ciri-cirinya dulu, itu Khawarij. Jangan ikut-ikutan kita, walaupun ngaku ahlu sunnah. Kenapa? Kalau ahlu sunnah itu menghindar dari mengatakan, menilai orang langsung kafir, langsung sesat dan sebagainya. Mereka hanya mengatakan yang berbeda dengan kami, atau kelompok ini alasannya begini dan jawaban kami begini. Enggak ada caci maki. Nah itu bedanya, ya. Nah, jadi kita tampilkan alasan dia apa, nanti alasan ahlu sunnah apa, udah begitu aja, ya. Sambil kita pilih pendapat kita tentunya. Nah ini yang kuat di sini, kita tunjukin yang lemah di situ, udah selesai. Dalam masalah akidah. Nah, kalau lebih dari itu sampai sesat-sesatkan, nah itu ciri-cirinya udah duluan yang mengambil gitu. Kalau enggak Mu'tazilah, kalau enggak Khawarij. Nah, ya. Jadi hati-hati. Walaupun semuanya ngaku paling benar. Kalau Mu'tazilah ngaku namanya kami itu tauhid, ahli tauhid. Jadi ngaku-ngaku kelompok tauhid itu, kami ini pembela tauhid, itu Mu'tazilah. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku ustadz tauhid, ustadz apa, pembela tauhid, itu udah duluan diambil. Udah duluan diambil oleh Mu'tazilah, itu udah ketinggalan. Copyrightnya udah diambil sama Mu'tazilah, ya. Teriak-teriak kami pembela tauhid, kami yang membersihkan tauhid, itu Mu'tazilah dulu. Tapi dengan alasan begitulah ulama-ulama dihukum, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara dan sebagainya. Jadi alasan saja. Karena itu ahlu sunnah menghindar dari melakukan cara-cara begitu. Nah itu ciri-ciri ahlu sunnah. Itu kelompok yang paling rahmah, paling sayang sesama umat Islam, mengumpulkan. Karena itu namanya jamaah, ngumpulin, kita tukang ngumpulin, ya. Kalau mereka tukang misah-misahin, membuat identitas sendiri. Karena itu ahlu sunnah ngikutin Rasul, tapi jamaah, mencari persatuan. Karena itu di dalam sejarahnya yang mewujudkan kejayaan umat Islam ya ahlu sunnah wal jamaah. Ciri-cirinya, ke dalam dia adem, mengademin ke dalam, galaknya keluar. Karena itu yang berjihad itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka lihat, cek dalam sejarah yang ngaku-ngaku aliran ini dia berjihadnya, berjuangnya ngelawan siapa? Kalau lawan galaknya sesama muslim, nah ini bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu galaknya ngelawan penjajah, ngelawan penyerang. Nah, Salahuddin Ayyubi dilawannya pasukan salib, baru itu ahlu sunnah, ya. Bukan galaknya ke dalam. Nah, itu ciri-ciri kelompok yang kalau enggak Khawarij dan sebagainya, atau Syiah atau Ibadiyah, itu tiga-tiga itu, ya. Alasannya apa ahlu sunnah nih? Nah, nanti kita tampilin juga Mu'tazilah, alasannya begini. Nah, Syiah kita tampilin juga, itulah, ya. Ahlu sunnah itu sifatnya adil. Silahkan biarin orang ngomong, silahkan kita dengerin. Nanti kita bilangin salahnya di situ, tapi nggak pakai menjatuhkan. Udah gitu aja, ya. Nah, maka jamaahnya tenang akhirnya, nggak galak sesama muslim. Tetapi yang aliran-aliran itu dia menanamkan kebencian kepada sesama muslim dengan mengatakan sesat, menyimpang, ini bertentangan dengan tauhid dan sebagainya. Maka hatinya ini marahnya sesama
muslim, ya. Nah, alasan kita apa nih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalilnya dari Quran dan Sunnah. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah. Pada hari itu wajah-wajah orang beriman itu sangat cerah, bersinar-sinar, ya. Kenapa? Karena melihat Allah, melihat Tuhannya. Nah, itu kenikmatan terbesar itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayat ini jelas. Bagaimana kata-kata yang ada di ayat ini dicoba diingkari oleh Mu'tazilah. Nah, ya. Jadi kita bilang, ayat ini jelas sekali. Tidak pakai ditakwilkan, diputer-puter, langsung kita jelas-jelas bilang melihat Allah. Nah, ya. Yang kedua, Allah berfirman tentang Nabi Musa, menjelaskan tentang Nabi Musa. Nabi Musa berkata, diriwayatkan oleh Allah, ditampilkan oleh Allah sini, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Itu di dunia, ya. Qala lan tarani, kamu tidak akan melihatku. Walakinin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Maka lihatlah gunung. Kalau gunung itu masih tetap ada di tempatnya, engkau akan melihatku. Jadi ada alasannya enggak melihatnya itu karena masih di dunia. Coba perhatikan gunung yang kuat. Kalau gunungnya melihat Allah itu dia sanggup, engkau juga akan bisa. Tetapi baru pas dilihat perhatikan gunung itu udah meledak gitu, nggak jadi. Gunung aja nggak sanggup, apalagi kamu. Nah, jadi di dunia ini orang belum dikasih kemampuan untuk melihat Allah, ya. Kapan melihatnya? Nanti di akhirat. Di akhirat kenapa? Kita berubah, ya. Kita ini versi dunia, nanti ada lagi versi akhirat. Versi akhirat itu lebih canggih. Transportasinya udah nggak pakai mobil, pesawat. Transportasinya udah pakai cahaya dan sebagainya. Terbang sono kemari. Karena kita, ya, bagian kita nanti seperti di dalam hadis, ya, raqatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Tuh. Salat subuh atau sebelum salat subuh 2 rakaat itu bagiannya itu seperti dunia, khairum minad dunya wa fiha, dunia dan seisinya. Nah, kita kalau setiap subuh dapat segitu, berarti hidup ini berapa tahun coba dihitung. Nah, berarti nanti sertifikat kita itu banyak banget gitu, ya. Ada berapa ribu hari kita sholat, maka berapa sertifikat kita punya. Ngeceknya bagaimana? Kalau dipakai pesawat, dunia yang sono, dunia sini, nggak sampai tuh pesawat. Kelasnya pesawat gitu, ya, yang cuman 1000 km per jam. Atau pesawat olang-alik kayak nggak sampai. Karena kita punya ribuan dunia. Nah, itu pesawatnya lain udah, ya, cahaya. Kita ngecek, wah ini bagian kita nih di sini nih, di akhirat kelak, ya. Maka di situ menunjukkan bahwa melihat Allah kalau seandainya mustahil, tentu tidak akan dipinta oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita, ya, nggak ada bantahan mencela-cela Mu'tazilah di sini, gitu aja, tampilkan dalilnya begini, ya. Nah, kalau bilang Mu'tazilah katanya mustahil, nah, jadi nggak bisa sebut-sebut, langsung ditampilkan aja. Kalau seandainya mustahil, maka tentu Nabi Musa nggak akan minta. Kenapa? Nabi Musa tahu, Nabi, ya. Jadi Nabi itu tidak jahil terhadap hal yang mustahil bagi Allah. Dia minta karena memang memungkinkan, cuman saat itu belum di dunia, ya. Maka Nabi Musa minta itu menunjukkan bisa terjadi, cuman belum sanggup, ya. Allah berfirman, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tuh. Kalau gunung masih ada, nah engkau akan melihat. Nah, jelas-jelas engkau akan melihatku di situ. Jadi ini bukti lain bahwa Allah mampu untuk apa? Fa innallaha ta'ala qadirun ala ayyastaqirral jabal. Tuh. Jadi bisa saja gunung itu apa? Tetap ada di tempatnya. Tuh. Tetapi karena dikaitkan dengan melihat Nabi Musa melihat Tuhannya, ya, apa ini? Falamma uliqat ru'yatu Musa li rabbih ta'ala ala amrin jaiz wa huwa istiqrarul jabal
dalla ala anna ru'yah jaiz, ya. Nah, jadi gunung itu bisa saja tetap ada di tempatnya, ya. Nah, ketika dikaitkan melihat Nabi Musa melihat Tuhannya untuk perkara yang bisa, yaitu gunung itu bisa tetap ada di tempatnya, maka berarti ya melihat juga bisa-bisa saja. Nah, cuman gunung nggak sanggup. Ya kamu juga nggak sanggup karena di dunia juga sama-sama makhluk dunia, belum waktunya, ya. Tubuhnya itu ya tidak sanggup. Ya, kayak kita sekarang kalau terbang kecepatan cahaya, maka tubuh kita ini hancur, ya nggak sanggup. Coba kita naik motor atau naik mobil dalam kecepatan 150 dibuka kacanya, atau naik motor kalau 100 kilo itu tidak pakai helm itu, ya pada begini kan, wah, kalau di film-film, wah, pada apa nih, ya badannya itu ketarik sama apa tuh, sama udara. Nah, bagaimana kalau 1000 km per jam pada copot ini, ya copot. Kalau 10.000 km, wow udah ya, tulang-tulangnya juga pada ini tuh, ya pada copot. Apalagi kalau 1 juta kilometer per jam, jadi debu kita, ya jadi debu. Kemudian Allah berfirman tentang penghuni surga, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, ya, surah Qaf ayat 35. Jadi Rasulullah ini menafsirkan al-mazid, ya. Jadi mereka penghuni surga mendapatkan yang mereka mau, apa? Yang sekarang nggak ada nih, ya. Yang nggak kedapatan di dunia. Di dunia itu nggak semuanya yang kita pengenin dapat. Kalau semuanya yang kita pengenin dapat, misalnya punya uang, mau taruh di mana, kita beli ini, taruh di mana coba, ya? Nggak ada tempatnya. Kapan makainya? Bingung lagi. Jadi membingungkan. Karena itu Allah nggak kasih semua yang kita minta, ya. Dikasih yang perlu-perlu saja, ya. Nah, kalau di akhirat mau-maunya kita dah apa aja dikasih, ya. Malah mazid ditambahin apa? Nah, mazidnya itu apa? Melihat Allah. Jadi Rasulullah sendiri yang menjelaskan, yang nggak ada di dunia, yang nggak kebayang adalah melihat Allah. Itu dikasih saat di akhirat kelak. Yang keempat, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sama sekali tidak, mereka nanti akan tertutup dari melihat Tuhan mereka. Ya, bagi orang-orang yang kafir, hukumannya itu yang paling berat ternyata tidak mampu melihat Allah. Surah Mutaffifin ayat 15. Nah, itu Quran, hadis, banyak hadisnya, hadis dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, ama annakum satu'raduna ala rabbikum fatarawnahu kama tarawna hadzal qamar la tadammuna fi ru'yatihi. Kalian nanti akan melihat Tuhan kalian. Ini mirip kalau kita ngelihat apa? Ngelihat bulan. Bulan itu dari mana aja kita ngelihat, ya kan? Yang ada di Amerika, yang ada di Saudi, yang ada di Indonesia nggak pakai apa? Nggak pakai berebut-rebut. Kenapa? Ya dari mana aja kelihatan tuh. Ya. Nah, itu kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat kelak kita akan melihat Allah. Nah, perumpamaannya gitu ya, kayak ngelihat bulan. Jadi semuanya bisa ngelihat orang itu, bulan itu. Ya. Kemudian hadis Abu Hurairah, bahwa orang bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita akan melihat Tuhan kami, Tuhan kita pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, hal tumaruna fi ru'yatil qamar lailatal badri wa laisa dunahu sihab. Nah, apakah kalian kesulitan melihat bulan saat di bulan purnama dan tidak ada awan? Nah, artinya apa? Ya bisa ya Rasulullah, ya kamu juga nanti akan melihat Allah begitu, ya sangat jelas, sangat jelas. Kemudian Rasulullah SAW juga menafsirkan firman Allah, wa min dunihima jannatan, surah Ar-Rahman. Ya, jannatan apa itu, kebun ya, atau surga, ya.
dari min fiddah, itu salah satunya dari fiddah, dari perak. Alat-alatnya dari perak. Ada lagi min dahab, dari emas alat-alatnya. Terus mereka itu antara melihat Allah dan melihat Tuhan mereka itu hanya dibatasi oleh ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Hanya tertutup dengan apa? Selendang kibriya, keagungan ya. Keagungan. Jadi al-kibriya ridai, gitu kan? Keagungan atau kalau kita kesombongan gitu ya. Adalah selendangku. Ya, karena itu Allah sangat benci sama orang sombong. Karena apa? Sombong itu milik Allah. Hanya Allah yang selendang Allah dipakai sama manusia. Dijatoin biasanya kalau orang sombong ya. Jadi batasannya cuma kibriya Allah, ya keagungan Allah. Jadi kita aja melihat orang alim itu kalau ngeliat itu enggak apa namanya? Kalau ngeliat kiai-kiai yang besar itu enggak sanggup melihat mukanya gitu ya, malu. Nah, keagungan Allah. Jadi itu cuma cahaya dari Rasulullah tuh orang-orang alim tuh bagiannya. Seperti itu. Jadi sahabat itu ngelihat Rasulullah itu nggak sanggup, nggak bisa mantengin gitu, nggak sanggup ya. Nah, bagaimana kalau melihat penciptanya Rasulullah? Nah, itulah namanya ridaul kibriya. Ya, ridaul kibriya itu yang jadi nggak tahan melihat Allah Subhanahu wa taala karena sangat takutnya, sangat mengagungkan Allah. Itu saja ya, tapi bisa melihat bagi orang-orang yang beriman. Nah, karena itu Ahlus Sunnah menyatakan bahwa masalah melihat Allah Subhanahu wa taala ini juga diriwayatkan dari apa? Dari Abu Bakar As-Siddiq, Huzaifah bin Yaman, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abi Musa Al-Asy'ari dan lain-lainnya. Nah, mereka itu tidak ada yang mengingkari masalah melihat Allah di akhirat. Sehingga ini jadi konsep Ahlus Sunnah bahwa mereka semua ijma bahwa melihat Allah dengan mata itu bisa bagi orang beriman. Nah, itu jadi ijma namanya tuh. Kalau tidak ada yang berbeda pendapat dari kalangan ulama salaf. Nah, jadi kalau sekarang salaf itu ada beda-bedanya ya. Salaf itu ada bedanya ya. Kamu kalau bilang menurut salaf yang mana? Setiap masalah itu salaf itu ulama salaf, tokoh salaf ada perbedaannya. Nah, ya. Jadi bukan dalil untuk kata-kata salaf. Jadi salaf itu harusnya disebut namanya siapa salaf itu ya. Jangan dalil menurut salaf. Jadi alirannya salafi. Ya. Salafi bukan aliran seharusnya ya. Karena salaf itu berbeda. Nah, kamu dari kalangan salaf itu pendapatnya siapa yang kamu ambil? Gitu ya. Nah, nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang meneliti mengumpulkan pendapat salaf. Jadi yang betul-betul mengikuti salaf itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, jadi tidak boleh kita bilang ini menurut salaf atau ini sesuai salaf. Ini salaf itu berbeda-beda ya. Contohnya apa? Ini pendapat dalam masalah melihat Allah di dunia bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena itu apa? Ini berbeda pendapat nanti. Jadi ijma kalau di langit di akhirat kelak itu ijma ulama salaf atau generasi salaf bahwa Allah dapat dilihat oleh orang beriman. Tapi masalah melihat Allah di dunia, maka di sini ada perbedaan pendapat. Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah enggak melihat Allah di saat Isra Mi'raj. Ibnu Abbas mengatakan melihat. Nah, gitu. Itu udah beda tuh ya. Itu salaf berbeda. Nah, yang mendetailkan begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi tidak boleh kita bilang ini salaf. Salaf itu beda ya. Harus detailkan lagi. Detailkannya makanya ilmu harus disebut semuanya. Nah, ilmu itu harus ditampilin, nggak boleh disembunyiin. Ya, tampilin. Nah, itu ilmu namanya. Kalau ada yang lewat, ini orang namanya imam nggak amanah atau dia nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu nggak boleh ngajar. Ya, nggak amanah, nggak boleh orang ngajar orang itu kamu nggak amanah ini, ngumpetin ilmu. Kitmanul ilmi, ya. Nah, barang siapa ditanya kemudian tentang ilmu disembunyikan, maka aljamahullah bidijami minan nar, ya.
Allah akan, kata Rasulullah SAW, itu akan dipecut dengan pecut neraka. Ngeri jadinya ya. Jangan sembarangan. Nah, sedangkan Mu'tazilah, nah, ya, sikap kita begini, Mu'tazilah nggak ada Mu'tazilah sesat, Mu'tazilah begini. Kita tampilin aja amal Mu'tazilah wa man wafaqahum, ya. Sedangkan Mu'tazilah dan berbeda yang sama dengan mereka, maka mereka menafikan kemungkinan melihat Allah bagi manusia. Jadi manusia tidak mungkin melihat Allah. Katanya ini mustahil. Dah, mereka juga ada dalilnya. Kita tampilkan. Nah, gitu ya. Nggak langsung Mu'tazilah sesat. Jangan dengar mereka. Enggak, kita tampilin. Nah, jadi kita tahu sekarang, oh salahnya di situ. Udah gitu aja, ya. Terserah, setelah itu ya silakan sikapi dengan ilmu, bukan dengan kemarahan, ya. Nah, itu yang sekarang tidak ada ilmu seperti itu, ya. Adanya marah. Maka akhirnya hatinya yang siap perang itu sesama muslim. Kenapa? Ya memang diajarin tiap hari itu bencinya sesama muslim yang berbeda dengan dia, ya. Ketika ada kesempatan, ada fitnah di Syria, di mana-mana, paling gemes sesama muslim. Ini Syiah, ini sesat, ini paling gemes dia perangnya, memerangi sesama muslim, ya. Nah, dalilnya apa? Mereka ada dalilnya. Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Jadi pandangan mata manusia tidak akan melihat Allah, sementara Allah melihat pandangan manusia. Nah, ya, ada dalilnya kan? Nah, bagi orang awam, iya, ada benar juga nih. Kalau kita baca ayatnya benar juga ya. Nah, jadi dalil dari sini menunjukkan menafikan, mengingkari, ya, meniadakan kemungkinan Allah itu bisa dilihat oleh pandangan mata. Nah, ya. Tetapi Ahlus Sunnah menjawab, enggak marah-marah, enggak teriak-teriak. Wa ajaba Ahlus Sunnah menjawab begini, ya. Yang dinafikan itu adalah idrok, melihat secara menyeluruh gitu ya, atau dikuasai. Kita kalau melihat apa kan lengkap semua gitu ya. Nah, masuk ke mata, dikuasai atau dilingkupi oleh mata. Nah, itu yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, jadi yang itu yang dinafikan atau ditiadakan di dalam ayat ini. Nah, ya, sementara melihat secara khusus, bukan Allah itu ada di mata kita gitu ya. Kamu ada di mataku misalnya kan. Nah, itu bukan begitu, tetapi melihat secara khusus yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya, itu ada dalilnya. Nah, gitu ya caranya tuh menyelesaikan perbedaan. Udah selesai begitu aja ya. Karena ada dalil yang mengisbatkan, menunjukkan bisanya ru'yah. Nah, maka yang dalil yang ini yang menafikan, yang mengingkari, yang meniadakan, maka harus dimaknakan. Nah, ya kan, ayat tidak boleh saling bertentangan. Berarti yang ini yang menafikan, meniadakan, ini maksudnya apa? Oh, melihat secara penuh gitu ya. Allah nggak mungkin dilihat secara penuh oleh kita, ya. Kita ini terbatas. Nah, melihatnya kita itu sesuai yang dikasih oleh Allah seapa tuh, ya, bentuknya kita nggak tahu. Nah, yang dinafikan itu melihat secara semuanya gitu ya, ditangkap oleh mata kita. Nah, caranya begitu, solusinya udah tanpa maki-maki, tanpa teriak-teriak, tanpa menyesat-nyesatkan. Memang kita tahu, oh iya benar juga ya. Nah, jadi solusi ya. Nah, itu ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu ya. Ya. Kemudian juga kata Mu'tazilah ya. Nabi Musa, Allah menjawab kepada Nabi Musa, lantaroni, kamu tidak akan melihatku. Nah, ya. Nah, kata-kata lan itu menafikan secara abad, lil abad, selama-lamanya. Jadi maknanya, yang kau tidak akan melihatku di dunia dan akhirat. Tuh, kata Mu'tazilah, ada dalilnya. Jadi enggak sembarangan gitu ya. Mana dalilnya? Ada dalilnya mereka. Gitu ya. Nah, Ahlus Sunnah membantahnya begini. Jadi lan itu tidak menunjukkan takbid. Lan di situ ya. Ini pakai bahasa Arab mulai ini. Pakai tata bahasa Arab. Jadi lannya artinya bukan selama-lamanya. Dalilnya, ada dalilnya lagi, firman Allah Ta'ala ya, walai yatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim.
Jadi bagi orang-orang kafir itu atau bagi orang-orang Yahudi, kalau kamu memang ngaku-ngaku sudah jadi penghuni surga, pemilik surga, coba berani nggak tuh ngarep-ngarep mati? Nah, maka kata Allah, wala yatamannauhu abada. Mereka nggak mungkin ngarep-ngarep mati, karena dia ngarep mati langsung dikasih mati. Jadi jangan kita ngarep mati. Kalau mati itu dikasih, hati-hati ya. Matiin aja dah, jangan ya. Dikasih sama Allah itu, hati-hati ya. Pengen minta panjang usia, jangan pendek usia ya. Nah, mati udah pasti, tapi jangan minta mati ya. Karena dikasih kalau itu. Wala yatamannahu abada. Mereka tidak akan minta mati, pengennya hidup terus-terusan. Bima qaddamat aydihim. Nah, itu tidak akan minta mati, tetapi di akhirat minta mati. Kenapa? Karena sudah capek dipukulin, ya, diseksa, dikena penderitaan. Maka mereka minta matiin aja di akhirat ya. Jadi mereka minta wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Malaikat ini matiin aja kami dah, udah capek banget ini dihukum ini. Diseksa nih. Tapi mereka nggak mati-mati. Nah, jadi innakum makisun, tapi kalian tetap ada hidup di akhirat. Akhirat tidak mati-mati. Nah, jadi mereka tadi katanya nggak akan minta mati, tapi nanti di akhirat akan minta mati. Jadi kata-kata lan itu, la yatamannau, tidak akan. Nah, tidak akannya itu tidak selama-lamanya, pada waktunya akan minta juga ya. Nah, itu contohnya cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendebat sesama muslim ya, dalam masalah akidah bahkan ya. Tidak ada nyesat-nyesatin, bida-bidain, syirik-syirikin dan sebagainya. Cukup ditampilkan apa adanya ya. Nah, itu yang nggak ada sekarang. Banyak ditinggalkan ilmu ini ya. Baik, kita cukupkan, waktunya sudah lebih malah ya. Baik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-sholihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhal 'arifin wa waffiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qawmil mithrin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minal dhallin wa la minal mudillin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.